Habis kalau berzikir pun, di zikir itu bukan Allah yang diingat. Yang diingat itu udah cepat. Akhirnya lambat. Maka ada JNE, ada si cepat, ada JNT. Cepat di situ tapi lambat. Kolbi itu mesti dihidupkan. Jadi jangan apa-apa nengok orang sempit hati. Kayak kali kawanku. Itu karena hati. Belum apa-apa udah dilihat, yang terlihat, yang terpandang hati itu yang rusaknya. Serusak apapun orang itu ada di situ yang masih bisa dipakai onderdilnya. Kalau tidak, nggak mau orang tukang butut itu. Maka itu, jadi kita itu tetap ada yang baik, masih bisa dimanfaatkan dan bermanfaat. Jadi kalau itu hidup, maka akan jauh lebih baik. Walaupun sudah tinggalkan berpuluhan tahun bangkai mobil tuh, begitu dijual ada saja yang mau. Maka ada mereknya menerima besi tua, karena dia tahu manfaatnya. Ingatlah Allah itu baik-baik. Hilangkan karat itu dengan istighfar, zikir. Jadi melihat kalau hati itu bersih, maka pandangannya bersih. Ketika dia melihat yang kotor, dia langsung tidak memvonis orang itu kotor. Karena yang dia tahu orang itu adalah makhluk yang baharu, yang bisa berubah menjadi baik dan lebih baik. Maka dia tetap menaruh kepercayaan kepada orang. Kalau kita enggak sebenarnya buang saja. Tapi kalau dia yang merusak hatimu, kau tak mampu rasa menanganinya, tinggalkan. Jauhi, tapi dekati dengan hatimu, dengan cara mendoakannya setiap saat. Bukan dimusuhi, didoakan, dihindarkan bertemu, dijauhi, tapi didekatkan melalui hati. Jauh bukan berarti jauh, tapi dia bisa lebih dekat melalui hati. Apa yang jauh kalau hati berbicara? Apa yang dekat kalau hati yang berbicara? Semua terasa dekat kalau hati itu bersih. Semua akan terasa jauh kalau hati sempit, kotor. Maka seluas apapun rumah yang kau bangun, kalau hatimu sempit, maka itu tidak muat dengan adanya satu orang saja tamu. Bisa. Tapi kalau hati lapang, gubuk 2 kali 3 pun bisa muat 10 orang. Tapi dengan kelapangan hati. Kalau hatinya sempit, nggak ada apa-apa yang bisa. Uang yang banyak terasa sedikit kalau hati sempit. Nanti banyak ini, itu, ini. Tapi kalau hatinya lapang, uang yang sedikit cukup dan bisa berbagi. Kenapa hari ini belum bisa berbagi? Oh, berarti hati saya sempit. Kenapa hari ini saya belum bisa menerima orang? Hati saya sempit.
Kenapa hari ini saya selalu gondok dan palak dengan orang, belum apa-apa? Nggak jelas. Itu tandanya hati sempit. Kalau kira-kira nggak bisa kau dekati secara hati, kau doakan. Baru itulah namanya hamba Allah yang mencoba memahami Allah, yang mencoba mengenali Allah. Kenali terus lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat. Kalau kita sudah sangat dekat dengan kawan kita, apapun cakapnya, nggak pala ada sakit hati. Karena kita udah tahu sifatnya. Nggak usah dengarkan itu, memang kayak gitu itu. Gitu kan? Jadi begitulah kalau kita makin dekat, makin saling memahami. Ada nggak sifat orang suka mengkick? Tahu mengkick kan? Suka mengkick tapi nggak tahan di kick. Ngejek orang suka, tapi begitu dia diejek marah. Mengejek suka kali, semua mau diejeknya, begitu dia diejek nggak mau lagi dia datang. Tak nampak lagi. Jadi kalau nanti kok ejek orang tuh saya nggak dihitungnya dia beratus kali mengejek. Jadi hari ini kalau ada yang di sampingmu tidak kelihatan, doakan dia supaya datang, supaya dia ingat dengan apapun dia. Kalau kita duduk sebentar dalam majelis ini, kita sudah dapat rahmat. Ilmu itu Allah yang memberi. Kalau tak masuk di otakmu tak apa-apa. Tapi kau sudah duduk dalam majelis, rahmat Allah itu sudah mengalir dalam tubuh. Tapi kalau kau duduk di sana, di bawah kayu sana, kau nggak tahu apa. Entah pun setan bergelimang di dalam tubuhmu, menciumi pipimu, makanya makin jelek. Kalau di sini gimana mau datang? Enggak kita yang ingat Allah, kawan kita ingat Allah. Kan itu kan? Jadi ingat Allah. Orang enggak kita yang ikhlas, orang yang ikhlas. Maka orang yang dekat dengan orang yang ikhlas, orang yang dekat dengan orang yang dekat dengan Allah adalah orang yang bisa dimuliakan. Dan setan menganggap, oh ini kawannya aja udah hebat, apalagi dia. Setan berpikir ini nggak bisa diganggu. Tapi kalau udah datang telepon, ya datang kawan mengajak, kamu masih duduk dalam majelis, ada kawanmu datang menelepon, ayo jumpa kita ngopi yuk. Kau tinggalkan majelis, itu namanya kau bawa setan. Jadi kadang-kadang kita harus mempertaruhkan sesuatu yang tak penting, dibuang. Seringkali kita mempertaruhkan berjuang demi sesuatu yang tak penting atau sesuatu yang menjatuhkan, menjauhkan kita kepada Allah. Itu berjuang mati-matian. Sama dengan kita dengan keluarga, dengan yang lain. Khairukum li ahli. Wa ana khairukum li ahli, kata Rasulullah SAW. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik bagi keluarganya. Dan saya adalah yang paling baik bagi keluarga saya. Kata Nabi. Jadi kadang-kadang kita kalau melihat orang perhatian, melihat anak dan istri nggak perhatian. Kita tengok orang berantem, dipijaknya, dimarahnya istri, pasang kali lah istrinya. Nggak sadar kita kalau tiap hari kita marah istri kita. Kita lihat dan kita gaji orang lain, pasang kali nggak udah kerja istrinya nggak dikasihnya. Nggak sadar kalau kita
sedang melalaikan kewajiban kita terhadap istri kita. Kita sayang anak orang, anak kita nggak kita sayang. Kita puji anak orang, anak kita nggak kita puji. Kita ajari anak orang, nggak kita ajari anak kita. Bolak-balik kita marahi istri kita. Istri orang kita sanjung-sanjung, istri orang kita kasih-kasih. Memang luar biasa rumput itu. Kadang-kadang kita disadarnya itu nggak ada, maka perlu sesekali ditokok. Sadar. Jadi kalau Nabi itu begitu, ketika kita sayang, maka lebihkan rasa kasih sayang kita kepada keluarga kita. Kadang-kadang itu, ya, anak orang minta jajan, nggak minta jajan kita kasih. Anak kita bolak-balik minta, asik jajan aja pun kamu. Gitu. Perhatikan itu. Jadi Nabi itu begitu, kata dia, yang paling baik di antara kamu adalah yang paling baik bagi keluarganya. Ana khairukum li ahli. Saya di antara kamu semua, saya lah yang paling baik kepada keluarga. Jadi Nabi itu mengatakan bahwa dirinya yang paling baik dalam kehidupan ini terhadap keluarga. Maka kita contoh tauladani. Itu namanya Maulid Nabi. Mempelajari kehidupan Rasulullah lalu mencontoh cara hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di rumah marah aja sama istri. Semua enggak cocok. Sama orang apapun yang enak kali. Enggak enak pun dibilang enak. Kenapa pandai memujinya? Di rumah tak pandai memuji. Emang lah, tahun-tahun nggak pandai-pandai juga. Habis duit dikasih banyak-banyak, nggak juga bagus. Kenapa sama orang lain nggak pernah? Dan begitu melihat kelakuan yang kita buat dilakukan oleh orang lain, parah kali sama istrinya. Dia nggak lihat dia. Dia nggak lihat dia. Nah, maka itu sebenarnya setiap apa yang terjadi adalah cermin bagi kehidupan kita. Kadang-kadang kita nggak bisa melihat cermin kita. Jadi Allah buat cermin nyata dalam kehidupan. Dilihat, dipertunjukkan Allah di depan kita, ada orang, suami istri, ada anak. Mungkin itulah dia kita. Cerminan dari kita memang beda rupa tapi sama perbuatan. Beda dalam bentuk rupa tapi sama dalam tingkah laku. Jadi Allah ingin menunjukkan beginilah tingkahmu, beginilah yang kau buat sama anakmu, beginilah yang kau buat sama ayahmu, beginilah yang kau buat sama ibumu, beginilah yang kau buat sama istri dan keluarga. Jadi itu harus diperhatikan. Jadi makin baik kita, makin baik pula Allah berikan kepada kita. Orang yang datang pun kepada kita adalah orang yang baik. Jangan kau sikapi semua orang jelek. Coba kau hitung mana lebih banyak orang yang baik atau orang yang jahat yang datang kepadamu. Tentu orang yang baik. Tapi karena ada orang yang jahat samamu 2 orang aja, kau bilang dunia ini orang semuanya tak ada yang baik semua. Padahal baik semua. Baru 1 orang yang hasad, kau bilang semua orang hasad. 1 orang yang menutup kedaimu, semua orang kau bilang menutup kedaimu. Tak ada orang yang mau datang ke sini. Padahal 1 orangnya yang nggak datang. Jadi hidup itu seperti itu. Kita harus melihat cerminan dari apa yang kita punya, dari diri kita. Jangan kau biarkan hatimu kotor. Hati itu nanti semakin lama akan semakin baik. Kalau kita terus memperbaiki melalui apa? Ibadah amaliyah kita. Zikir qalbi itu ditingkatkan
dikuatkan, disemangatkan. Allah, 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 Allah. Zikirkan dalam hati. Supaya muncul rasa rindu itu kepada Allah. Rindu aja. Kadang-kadang begitu pun Allah uji dengan berbuatan dosa. Jatuh kepada dosa, menetes air mata, minta ampun kepada Allah. Kita maunya Allah itu kita maunya mau Allah itu kita merengek kepada dia, minta ampun. Minta ampun kita kepada Allah. Supaya tapi dengan tulus, jangan pura-pura merengek. Karena ya'lamu sirrakum, Allah mengetahui rahasiamu. Nah, kita rahasia macam mana pun nggak tahu nih berasa Allah itu. Allah tahu. Luar dalam Allah tahu. Jadi kalau bisa begitulah jangan sampai nanti di rumah ambil wudhu, ya kan? Jangan nggak ngambil wudhu. Sampai di rumah itu masuk rumah bagaimana caranya? Buka sendalmu, yang kiri duluan kau buka, baru yang kanan. Pijak sendalnya, jangan kau langkah terus. Kalau kau buka kirimu, kau akan melangkah dengan kaki kiri masuk ke dalam rumahmu. Tapi kalau kau buka kaki kirimu duluan, kau pijak sendalnya, baru kau buka kaki kanan, maka kau akan melangkah dengan kaki kanan. Masuk ke dalam rumah itu dengan kaki kanan. Kalau keluar rumah, kaki kiri, maka kau pijak sendal kirimu, kau masukkan sendal kananmu, baru kau masukkan sendal kirimu. Begitulah proses memakai sendal, supaya langkahmu keluar rumah langkah kiri, bukan langkah kanan. Kita mau kerja, mau cari makan langkah kanan, enggak salah itu. Keluar dari rumah itu kemanapun tujuanmu, pakai langkah kiri. Masuk ke dalam rumah, bawa yang baik-baik dengan langkah kanan. Sepanjang jalan kau melangkah dari rumah dengan langkah kiri, kau buang perbuatan-perbuatan yang tak baik itu di tengah jalan, di tong sampah, ke sungai, jalan. Jadi jangan sembarang. Begitu kau masuk ke dalam rumah, baca Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya kau masuk rumah itu selamat, dan yang di dalam rumah itu selamat, dan dapat rahmat dan keberkahan. Gitu ya. Jadi jangan malas-malas mengucap salam. Kan dia mengucapkan salam, ini bilangkan Assalamualaikum. Kuat-kuat nah. Kenapa takut mensiarkan? Ini Assalamualaikum. Malu-malu bilangkan salam. Kuat. Jadi kalau nggak ada yang jawab, bilang Assalamualaikum. Sedangkan orang barat aja kalau udah mau masuk, anybody home? Anybody home? Katanya. Ada orang di rumah katanya. Kalau kita enggak. Kita tujuannya apa? Assalamualaikum. Kalau kita bersalam Assalamualaikum dalam rumah, terbirit-birit setannya keluar. Ada enggak ada orang dalam rumah tetap bersalam. Keluar itu, masuk kamar, Assalamualaikum. Lari itu setan yang ada di dalam kamar itu. Ini makanya malas masuk ke dalam rumah pun tak pakai Assalamualaikum. Masuk kamar Assalamualaikum pun tidak. Habis itu disambut setan, sinilah sayang, sinilah sayang. Begitu kau tidur, dipeluknya, dilus-lusnya, ya baru diludahinya mulutnya. Zut diludahi oleh setan. Habis itu enak tidur itu dengan makanan, minuman yang diberikan dan disajikan oleh setan. Makanya kadang-kadang udah bentar lagi azan subuh, masih azan, udah siap azan kok nggak dengar suara azannya. Udah terbit matahari macam mana mau dengar azan lagi. Setan ketawa.
Jadi nggak ada alasan lama tidur dengan cepat tidur. Nggak ada alasan kerja, nggak ada alasan apa. Yang penting kasih jatah mata itu untuk tidur. Beramal. Karena kalau udah sugesti kita mau tidur, tengoklah hari Jumat. Padahal kita segar bugarnya yang masuk ke dalam masjid. Cuman karena dipejamkan mata itu tidur dia. Bagus. Ada setan lembus. Mau buka mata itu pun ada setan lembus. Gitu. Tutup setan itu. Maka jangan tutup matanya kalau apa. Bukan begitu, Ustaz. Aku sambil berzikir. Apa berzikir? Oh udahlah, cocok kata setan. Nah, tugas kita pada saat khutbah mendengar. Hidupkan telinga itu. Nah, hidupkan telinga itu, lihat dia. Terserah. Ada orang kalau mendengar itu nggak cukup kalau nggak melihat mukanya. Ada orang yang ingin melihat hidungnya. Ada orang melihat bibirnya. Ada pula yang melihat telinganya. Harus ada hari itu murid jamaah mengaji. Ustaz, mohon maaf Ustaz ya kalau aku tengok-tengok telinga Ustaz. Kenapa? Aku kalau ngaji harus tengok telinga katanya. Beda pula. Jadi jangan apa macam-macam orang dalam mendengar. Ada dia nggak mau lihat. Gini dia di situ gurunya sini. Sampai ada dulu kawan saya guru saya itu marah. Kau belajar nggak pernah kau dengarkan, nggak pernah kau perhatikan. Asik keluar aja kau tengok, kau hargai aku katanya. Bukan begitu ya. Aku mendengarkan ayah, tapi nggak bisa kalau ku lihat ayah, lupa saya yang saya dengarkan itu, makanya gini. Ada pula begitu. Sekarang jadi apa kakua dia apa di penyambungan. Namanya Adin Ja'far. Pintar orangnya. Udah kecil saya lebih kecil lagi dia. Tapi nggak pernah itu nengok guru ngaji ini. Telinganya yang dikasihnya sama guru. Sekarang jadi pegawai. Jadi hidup itu begini. Nggak ada yang bisa kita bicarakan kalau bukan mendekatkan diri kepada Allah. Karena udah banyak kali cerita kita yang lain di luar. Coba kalian ceritakan dulu yang tadi kalian ceritakan dari pagi sampai sore. Sini. Mana tahu itu kan kalau dilipat gandakan sampai pagi lagi itu nggak tidur itu. Nggak ada bosannya kita cerita dari pagi sampai sore, dari pagi sampai sore nggak ada cerita, nggak ada bosan, nggak ada capek. Begitu zikir kok capek. Begitu khusus beribadah kepada Allah capek. Mulailah itu. Setan itu pun mulai ditarik-tariknya urat itu di dalam tubuh itu. Mulai dari urat punggung kita ditarik-tariknya, dipegangnya berat. Akhirnya, aduh, wah enak kali boleh. Baru ditariknya urat mata tuh. Nah, nggak ada lagi zikirnya. Makanya kadang-kadang kita itu kalau dalam kitab Sirajuddin Abbas mati karena tidur melupakan Allah. Banyak itu kan. Jadi cobalah memotivasi, memberikan semangat pada diri sendiri. Ini kan jadi semangat. Makanya orang-orang jamaah tabligh itu pergi kemana biar rajin ya kan? Semangat. Jadi coba memotivasi dengan berbagai macam hal. Pimpinan travel saya dorong-dorong mengaji, pergi keluar urus tabligh, jamaah tabligh, ikut jamaah tabligh. 3 hari. Habis itu ini saya suruh lagi ke Bahorok. Ke apa? Kemarin di Bahorok. Ini ke Beras lagi. Ke $1.000. Jadi caranya begitu. Karena kita hidup di lingkungan orang berzikir, tak pun kita berzikir akan terarah kepada zikir itu. Tapi kalau kita duduk di tempat kopi, kita pun kepingin ngopi. Bukan kopinya,
tapi ceritanya itulah hidangan itu. Nah, kalau hidangannya masih separuh-separuh antara setan dengan manusia, masih ada enak di situ. Lama-lama yang duduk, yang mendengar dan yang bicara sudah berubah jadi minal jinnati wan nas. Nah, itu bahaya. Jadi harus dirubah apanya. Maka dijaga. Kalau kita udah sama mengaji harus diingatkan. Begitu ada kawan kita cerita yang lain yang menyalahi, larikan ceritanya. Stop. Boleh. Rujuk sama Allah gitu, bicaranya bicara agama. Rujuk. Jadi orang perhatikan, orang ini mantap kali. Akhirnya dia tertarik. Ingin mencontoh akhlak yang kita punya. Begitu kita ceritakan, rujuk, kembalikan kepada Allah, kan enak. Jadi kita saling menegur dalam bentuk kebaikan. Ini enggak wa ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong-tolongan dalam kejahatan. Siapa tadi gini. Iya, betul itu katanya. Belum kau tahu lagi, aku tahu. Aku lihat begini. Kau baru aja, aku udah lama aku tengok. Aku tahu rahasianya itu. Itu udah bumbu setan itu. Seharusnya ada di situ yang menyetop. Nggak boleh, rujuk. Barulah berkah. Kopi yang diminum pun berkah lah itu. Ini nggak udah bercampur, udah dijampi setan. Ya belum kangking kongpang gitu. Dah setan yang ada di dalam. Habis itu diminum, makin semangat mata tuh. Begitu pulang ke rumah, aku pulang ke rumah dulu, mana tahu bisa nanti disempatkan berzikir. Mana tahu. Itu mana tahu. Begitu diputar tasnya kok ngantuk. Memang barulah datang alasanmu. Ustaz, apa? Kita kalau berzikir kenapa ngantuk ya? Kenapa ditanyakan gitu? Padahal kita pelihara dia, udah kita istilah bawa, kita udah gendong dia ke rumah. Apa yang kita bawa kawan tidur? Tarik-tarik kalau kita. Untung dalam dunia zahir kita. Kalau sama-sama zahir, ngeri. Sudah 6 tahun kita, masih ada juga yang berdiri minum. 6 tahun mengaji masih ada juga yang minum berdiri. La tashrabanna ahadukum qa'ima. Janganlah di antara kamu itu minum dalam keadaan berdiri. Setan itu kan diri. Baru di mana-mana semua banyak berbentuk setan. Masuk kamar mandi, kloset duduk. Masuk kamar mandi, kencing berdiri. Setan di situ. Setan berupa tempat. Akhirnya kita berdiri kencing. Di masjid pun banyak diciptakan patung-patung setan yang mendorong kita untuk melakukan kelakuan-kelakuan setan. Maka kita harus tahu hukum itu. Jangan kira di mana-mana nggak. Setan itu udah nyata sekarang. Ada yang berbentuk patung, ada yang berbentuk toilet, ada yang berbentuk apa? Ada yang asli manusia. Jadi banyak setan itu. Maka berniat dan bertekadlah jangan jadi bagian daripada setan. Maka kalau kau tidak udah berniat kuat seperti itu, begitu mau ngomong mau ngajak dia, takut lalai nggak jadi lagi. Atau nanti, ayo kita zikir yuk di masjid. Zikir bersama itu baru mantap. Itu baru malaikat. Insya Allah aman lah itu zikirnya. 10 kali putaran. 10 kali putaran. 10 kali putaran 1000 ya. 10 kali putaran. Berarti 100 kali putaran 10.000. Itulah zikir qalbi kita satu hari.
rindu kepada Rasulullah, rindu kepada Allah. Makin lama makin kencang, makin enak gitu. Yang makin enak gitu ya, mengingati Allah, mengingati Allah. Makin lama makin enak, makin lama tak ingin rasanya berhenti karena sudah terasa kenikmatannya. Kita kan kalau makan niatnya sedikit, rupanya enak, tambah sedikit lah, tambah sedikit lah, tambah sedikit, rupanya sampai satu baskom habis. Mak, kok bisa habis ya? Namanya kawannya setan. Nah, kalau istri saya kok kali saya lupa saya makan baca bismillah tadi. Katanya, kalau kita agak-agak banyak tak mau membatasi makan, lupa baca bismillah. Belum jadi-jadi niat kita mau rihlah dulu. Dilatih dulu semua zikir, berlari 10 kali putaran dengan zikir Allah Allah. Duduk. Nah, 1 kali putaran dulu. Allah Allah Allah. Tapi jantung yang bicara ya, hati. Allah Allah Allah. Zikirlah terus. Rihlah. Cocoknya di tempat-tempat yang sejuk, di Brastagi kah, di apa kah gitu kan. Jadi dia sejuk, berlari, menang, jadi zikir latihan Allah Allah Allah. Jadi saya duduk di sini contoh, ini lapangan. Jadi semua apa? Lari satu tuh Allah 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 Allah. Tidak boleh ada yang mikirkan yang lain kecuali Allah. Lari. Itu namanya latihan spot jantung berzikir, darah berzikir. Allah 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 Allah. Begitu. Jadi lama-lama nanti terbiasa batin itu, seluruh tubuh itu berzikir kepada Allah. Sap lari. Capek kali tak? Enggak, capek lah itu. Capeknya zikir tubuhmu itu baru itu pertama kali mengingat Allah dalam segala gerak. Anginnya pun berzikir. Dalam tubuh ini banyak. Ada darah, ada air, ada udara, ada juga api. Segala macam ada di dalam. Berbagai macam bentuk tumbuh-tumbuhan. Manusia ini paling congok. Yang tak bisa dimakan ikan kau makan. Ikannya pun kau makan. Semua yang dimakan kambing kau makan. Kambingnya pun kau makan. Jadi kita ini paling congok. Kambing tak bisa makan kambing, tapi kau makan kambing. Jadi kalau manusia ini paling congok. Yang tak bisa dimakan orang dimakannya. Maka kata pendeta cuman besi itu pun karena keras. Kalau enggak habis. Jadi kalau apa prosesnya begitu, nikmatilah tuh. Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Barakallahu lana insyaallah. Mupion. Banyak itu. Kalau bisa jangan di hari Minggu. Jangan di hari apa, ramai kali orang kan. Kalau di hari-hari biasa enak. Inilah. Kalau mau kita apakan pagi berangkat, sore pulang atau malam. Atau mau bermalam, malam berangkat begini, pagi sore pulang. Sore pulang, bermalam di sana. Latihan zikir malam. Menghilangkan hazan dan khauf, menghilangkan takut dengan gelisah. Ini berzikir berzikir, karena berzikir itu banyak. Setan itu berulah dia. Cobalah kau berwuduk, kalau tak berzikir, wudukmu itu biasa aja.
Tapi kalau kau berwuduk berzikir, nanti air itu apa yang jalan-jalan ini? Rupanya air wuduk itu nih yang jalan. Kurasa ada entah apa. Pak, sampah mukanya. Nggak ada apa-apa. Habis itu tuh jalan. Kayak ada yang jalan. Rupanya air tadi yang jalan. Pikirnya lah, lipan yang jalan ke dalam. Setan itu pintar mengalihkan pikiran, memunculkan rasa takut dan gelisah, gelisah, resah dan gelisah. Optimis. Jadi dia kena. Nah, karena saya pengalaman dari sana. Kemarin waktu saya berzikir di Bahorok di penginapan, Rupang, mulailah jin itu bertingkah. Buatlah suka hati. Tempat gantungan, tempat sabun itu dicampakkan, krepak. Suka mulai tumpahkannya air, mencuci dari sini. Tengok nggak ada, tapi memang udah berserak semua. Tempat apanya udah kesatuan, semuanya udah berserak, sabun udah pecah, udah apa semua. Gitu rupanya. Saya diam lagi gitu lah. Udah sakit dia pula. Itulah. Jadi kalau kau hentikan dan terpikir kau ke situ. Jadi Allah kau rasa-rasakan, makin terasa. Bukan ada yang kau rasa, badanmu yang kau rasakan rasa-rasa. Nah, itu dia. Mengganggu dia. Pikir itu gitu, apalagi tengah malam. Bukannya ada nanti entah tiko, bukannya apa. Pokoknya nanti angin yang datang. Masih enak kau dalam gedung, di dalam rumah. Kalau dulu berzikir kan di lapangan. Berzikir itu di apa? Di bawah pohon-pohon yang teduh biar enak, pokoknya banyak di situ, banyak pikirannya, ular lah, lipan lah, apalah segala macam. Ini di dalam rumah kan aman, tidur kau nggak pernah terasa terganggu. Yang penting udah tarik, sap, pokoknya kan udah narik, nggak ada takut. Kenapa berzikir ada rasa takut? Padahal kalau kau ingat bahwa yang kau ingat itu Allah, kau duduk di situ karena Allah, kau menyebut Allah, kau mengingat yang punya dirimu, yang punya semua, apa yang kau takutkan? Makanya balik-balik. Itulah hebatnya setan itu, memanipulasi cara berpikir kita. Jadi kalau udah zikir di mana, kau yakinlah Allah itu yang kau ingat, tentu yang mengingat itu, yang kau ingat itu akan mengamankan dirimu. Wallahu khairun hafizun. Maka Allah itu sebaik-baik penjaga. Nah, jadi zikirlah. Jadi nggak datang lagi. Biasanya duduk begini cerita, nggak ada sakit apa-apa. Begitu zikir. Nah, merubah-rubah, konsentrasi pun pecah. Ya kan? Jadi kalau bisa, saya kenapa gelisah? Semua saya tanggung. Berapa orang ini yang saya tanggung? Terakhir kaki saya pun nyut. Itu pun saya bawakan sedikit. Semua pikirannya rap, capek yang menanggung pikiran-pikirannya. Ingat Allah. Ada mulut tuh, oh ilaha illallah yang diingatnya, mak besok ada. Dan coba dikonsentrasikan pikiran itu. Apalagi kau taruh zikir, kau taruh handphonemu di situ. Tat. Siapa tadi itu ya? Lama-lama datang, udah tengok aja dulu sebentar aja nih itu. Allah.
Macam mana sama Allah begitu? Kalau ibadah tinggalkan dulu. Khusus benar-benar kita kepada Allah, tinggalkan. Jadi jangan ada pikiran lagi. Jangan taruh handphone di depanmu. Taruh di luar. Biar nggak dengar apa-apa. Kalau kau di kamar, ibadah sholatnya, ibadah zikirnya, taruh di luar handphone. Atau matikan. Biar nggak ada bunyi-bunyi. Kusilenkan ya Ustaz. Iya, tapi dia bunyi. Ada getaran cinta dari setan. Pikiran itu cepat kali, tangan pun cepat bertindak, nggak disuruh dia jalan terus. Habis itu mata setan itu membuka. Habis itu ditengok lupa zikirnya, balas dulu. Habis sudah dibalas, sudah nggak ada lagi cerita, buka yang lain. Habis itu buka yang lain, akhirnya zikir pun lupa. Ya, insyaallah. Ada yang perlu? Biar kita tutup pulang kita.